Mungkin Farel bisa ceritakan ya, ya bergantian aja dengan Ibu. Silakan. Bisa menceritakan masalahnya ya yang disampaikan tadi ya. Garis besarnya saja, garis besarnya, dan nanti kita lihat ini kalau informasinya kan sudah pencabutan laporan. Apakah benar seperti itu atau apakah masih ada yang perlu kami lakukan untuk membantu Ibu dan Farel? Silakan. Cerita dari awal ya Pak ya? Ya jadi kronologinya itu kenapa saya kayak gitu itu hanya dari spontanitas saya sendiri. Ya karena saya nggak tega ngeliat ibu saya yang tidak bersalah sedikit pun tiba-tiba ditahan. Dan awalnya juga itu kan kasusnya itu ibu saya diminta membantu, tapi ibu saya ini kan diperlakukan seperti asisten rumah tangganya, dan padahal masih saudara. Tapi terus juga pernah sewaktu-waktu ibu saya sulit dihubungi dan akhirnya dibeliin handphone dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya. Dan itu pun ada kesepakatan tentang gaji dan lain-lain. Lalu ketika bekerja, ibu saya dititipkan sejumlah uang. Uang itu pun diberikan untuk mengurus rumahnya, untuk membayar wifi dan lain-lain, termasuk membayar asisten rumah tangganya. Saat bekerja, ibu saya ini tidak tahan, akhirnya berhenti dan memblokir nomor WhatsApp saudara ayah saya ini. Terus saudara ayah saya pun gak terima dan ngelaporin ibu saya ke Polsek Ciputat Timur. Polsek. Dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan barang. Dan ibu saya juga pas ketika dipanggil gak diberi pendamping. Di sisi lain, saudara ayah saya itu ditemani dengan pengacaranya. Dan akhirnya singkat cerita tanpa ada bukti yang jelas, akhirnya ibu saya ditahan. Saya hanya tahu itu sih. Tuduhannya digelapkan apa, Pak Farel? Tuduhannya itu penggelapan sebuah barang dan uang. Senilai 10 juta dan sebuah handphone. handphone ya. Handphone ada nilainya. Handphone apa itu? Kenapa? Handphone apa? Sekitar berapa harga ya? Merek Vivo. Vivo. Paling 5 juta, 10 juta ada. 3 jutaan Pak. 3 jutaan. Itu ya. Ibu ada yang ingin disampaikan, Bu? Tapi terakhir kemarin kan sudah selesai ya, udah Pak penangguhannya penahanannya ditangguhkan ya. Dikabulkan. Lalu sudah ada pencabutan laporan? Sudah ada. Oke. Ya, kami perlu mengapresiasi ya Kapolres Tangerang Selatan Pak Victor ya, Pak Randa ya. Victor ya, karena kemarin Pak Dasko pimpinan DPR 2 hari lalu telepon saya supaya mengkomunikasikan ini dengan Polres Tangerang Selatan dan langsung ini kan di Polsek kemarin ya, di Polsek ya. Jadi Kapolres, atasannya Kapolsek, Pak Victor lah yang berinisiatif menyelesaikan masalah ini dengan restoratif justice. Kita apresiasi Pak Victor ya. Nanti mungkin ya teman-teman ya, simpulannya kita dorong supaya ini memang benar-benar tuntas ya, si ibu tidak lagi dipermasalahkan secara hukum. Itu Bu ya. Soal uang berapa 10 juta plus handphone Vivo, kalau toh si pelapor ya menginginkan uang tersebut, komunikasi tadi ada pimpinan DPR yang siap menanggulanginya. Ntar dari kami aja Bu ya. Kalau memang diminta ya. Jadi yang dipikirkan apa diminta uangnya itu berapa 10 juta plus berapa handphone senilai 5 juta, nggak ada masalah, ntar kita yang tanggulangi ya Bu ya. Ya Bu. Untuk handphone sudah kita berikan Pak. Sudah diberikan. Iya. Dia kalau uangnya masih menuntut nanti kita akan berikan Bu, nggak ada masalah. Jadi Ya. jangan jadi beban Ibu ya. Oke, Jangan jadi siap, beban Farel ya. Iya. Supaya Makasih Pak. masalah ini benar-benar tuntas ya. Iya Pak. Ini atensi khusus dari pimpinan
DPR Pak Supni Dasko ya, apa namanya, yang memberikan tugas khusus kepada kami ya. Mungkin ada masukan dari Pak Rikwanto, dikit aja. Terima kasih Pak Ketua. Ya, kami prihatin ya, Mas Farel dan Ibu dan keluarga. Seharusnya masalah-masalah ini nggak harus sampai ke penyidikan, apalagi penahanan. Ya, ini masalah sederhana dan jernih. Dan peristiwanya pun bisa diselusuri ya. Jangan sampai penyidikan penahanan karena ada pesanan-pesanan aja atau dan niat tertentu. Tapi alhamdulillah laporan terakhir yang saya baca sudah selesai ya. Nanti dari Pak Ketua ada bantu itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan tunggakan-tunggakan dan lain-lain. Jadi insya Allah ke depan untuk lebih hati-hati lagi dan bisa bekerja di tempat lain dengan baik lagi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Hinca Panjaitan ini sebagai sesepuh Komisi 3. Terima kasih pimpinan. Farel, saya TikTok dikit ya. Tadi meski sudah kau jelaskan kenapa kau ambil spontan membuat berita ya sehingga diliput media atau publik jadi tahu. Apa kau tertekan sekali waktu itu? Gelis, apa yang membuatmu sampai tiba-tiba berpikir itu? Karena ya saya nggak terima aja Pak kalau misal ibu saya itu dizolimi Pak. Makanya dan dia juga punya uang kan. Jadi saya spontan aja karena ibu saya itu cuma punya saya. Makanya saya rela kayak gitu. Kau protes kepada orang yang melaporkan atau protes kepada polisinya yang menahan? Nah, saya di situ juga minta keadilan Pak, karena ibu saya itu tidak terbukti bersalah, tetapi malah ditahan. Nah, di situ yang agak aneh. Itu yang mendorongmu spontan. Iya, betul. Sendirian pikiran itu waktu itu atau ada yang kawan lain yang? Enggak, saya sama adik saya. Berdua saja? Berdua saja. Tiba-tiba spontan membela ibu? Iya, betul. Iya. Tadi sudah dengar pimpinan ya. Kita mengapresiasi Kapolresnya karena langsung turun diselesai ya. Saya hanya ingin menangkap pesan dua anak membela ibunya dengan cara itu. Tidak ada orang lain yang suruh kau itu? Enggak Pak. Murni dari hatimu? Murni. Saya cuman spontan aja itu Pak. Saya kira pimpinan apa yang tadi ditawarkan, Bu, yang 10 juta kan nanti harusnya Ibu kembalikan kalau itu betul. Betul nggak uang itu Ibu? Sudah. Tidak ada sama sekali Pak, sepeser pun tidak saya ambil dan itu sudah saya kembalikan dan ada catatannya Pak. Tapi dari pihak polisi itu saya tidak diterima karena di situ saya tidak ada saksi waktu mengembalikan uang tersebut. Sama saya tidak ada katanya kwitansi. Yang menerima siapa Bu? Uang Ibu berikan? Saya memberikan kepada saudara dari suami saya tersebut yang tempat menitipkan uang. Dan itu semua ada catatannya via WA juga semua ada. Ada Pak. Ibu sudah jelaskan ini dengan Polsek yang Sudah, menjadi... saya sudah jelaskan. Tapi saya tidak diterima. Baik. Terima kasih ya. Saya kira sudah ditangani ini, nanti mungkin diselesaikan cepat. Yang penting Ibu sudah ditangguhkan ya. Berapa lama sempat ditahan? 2 malam. Ya. Pimpinan, saya kira kita sudah mendengar ini dan kita dorong saja Kapolresnya untuk segera menyelesaikan ini dan close kasusnya. Saya Farel ya, mewakili orang tua dan adikmu, respect ya, sikap membela ibumu. Anda anak yang memperjuangkan ibumu. Saya pribadi dan kami semua di sini sangat menghargai itu dan buktinya Komisi 3 terpanggil hatinya untuk memanggilmu datang kemari dan menjadi contoh kepada banyak orang yang setia dan menghormati ibunya dan ketika diperlukan
ia membela ibunya. Saya respect untukmu ya. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih Pak Rahul. Mungkin udah cukup ya, teman-teman. Pak Rano dikit, Pak Rano ngomong. Makasih pimpinan. Jadi Bu, yang pertama memang apa yang dilakukan Farel tuh insya Allah akan dilakukan banyak anak. Jadi contoh, demi ibunya bisa ngelakuin apapun, kan gitu ya Bu ya. Jadi kemarin sempat atensinya pimpinan Pak Dasko, karena saya sebetulnya di dapil situ juga, itu memang langsung turun, memerintahkan saya, memerintahkan Pak Kapolres untuk mengecek, karena ternyata perkara ini adanya di Polsek. Atas pengetahuan Kapolres lakukan penahanan. Nah makanya langsung atensi itu langsung dijalankan, hari itu pun langsung dikeluarkan, terus langsung tadi malam sudah selesai urusan RJ-nya Bu ya. Jadi sudah dicabut semua, clear ya Bu? Laporan sudah lapor ya? Gimana Pak? Tinggal menunggu SP3 Pak. Oh ya udah, berarti hari ini suruh SP3 kan kejar, karena kan sudah persyaratan sudah selesai semua. Agar perkara Ibu tidak digantung-gantung. Ya Bu ya. Jadi insya Allah ini langsung dikawal sama pimpinan DPR, Pak Dasko dan kawan-kawan semua, insya Allah langsung selesai lah Bu. Sekali lagi tapi saya senang karena ya Ibu punya anak yang baik. Ya Bu ya. Terima kasih saja pimpinan. Ya Bu, jadi ternyata Ibu juga sudah mengembalikan uang yang 10 juta dituduhkan digelapkan itu. Ya kan, sebetulnya nggak ada kewajiban Ibu untuk mengembalikan lagi harusnya kan. Tapi memang untuk jaga-jaga siapa tahu ada yang masih meminta, nanti kalau diperlukan nanti ada dari pimpinan Komisi 3 Bu. Jadi jangan dikhawatirkan ya. Iya Pak. Silakan, Pak. Izin Pak Ketua. Kebetulan saya adalah wakil dari kedua mereka yang bertikai. Yang bertikai pertama si pelapor adalah anak kakak kandung saya. Kemudian Ibu Safrina Yani ini adalah istri dari keponakan kandung saya. Masih keluarga. Dan sebelum kasus ini jauh melebar kemana-mana, makanya kemarin saat Kapolres dengan Bapak Pinky Wiwang, Kapolres Selatan, dan Bapak Kapolsek Bambang, saya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia, sebab bila mana dari awal saya hadir, perkara ini buat saya adalah saya menepuk air di dulang, Pak. Cuman karena ada yang merasa lebih baik, lebih hebat dari salah satunya, saya nggak bisa ikut. Cuman saya mengingatkan untuk tidak dibawa sejauh itu. Sementara perkara ini sebetulnya tidak ada, Pak. Tidak ada. Saya bisa bawa datanya. Artinya penetapan Bu Yani sebagai tersangka terlalu emosional. Dan saya terima kasih, kasus ini sudah dimediasi oleh Bapak Kapolres. Cuman tentu di sini saya perlu menjelaskan duduk yang sebenarnya, Pak. Peristiwa ini dominan pemindanaan Ibu Yani adalah emosional. Sakit hati, Pak. Karena pelapor adalah keponakan kandung saya mengetahui sekali karakteristiknya. Dan ini saya sampaikan dengan bukti. Artinya keponakan saya yang satu ini memang dari sekian jumlah cucu kakeknya, saya nggak punya cucu yang keponakan yang begini, Pak. Susah dan susah. Kalau sudah dia tersinggung nggak jelas judulnya, nggak peduli dengan saudara. Makanya saya bilang kasus ini menepuk air dulang buat saya. Maka saya minta maaf juga kepada Bapak Kapolsek Bambang di Ciputat semalam. Kalau untuk rasa bersalah dalam persoalan ini, untuk yang harus malu dalam persoalan ini bukan pihak kepolisian, saya selaku omnya. Tetapi karena keadaan hidup saya juga harus berjuang untuk kehidupan saya sendiri, saya bertemu dengan beliau-beliau ini kurang, Pak. Cuman sebelum kasus ini jauh seperti ini, saya sudah mengingatkan salah satu pihak, pelapor. Yang keponakan saya ini mulai dari, apa pertama Yan? Yang pertama itu apa datang ke sana?
Bukan, no. Pertama. Mediasi. Pada saat mediasi yang saya sayangkan adalah surat pertama bentuknya mediasi, Pak. Bukan mediasi. Ya. Iya. Surat pertama bunyinya mediasi, dihadiri Ibu Yani sendiri. Klarifikasi. Klarifikasi. Kemudian pada saat kedua juga bunyi suratnya klarifikasi, tetapi di dalam ruang pemeriksaan itu Ibu Yani sendiri. Pelapor didampingi dengan 2 pengacara dan 3 penyidik. Kemudian Ibu Yani tidak diberikan kesempatan menjelaskan tentang duduk persoalan. Artinya ini bukti saya bawa semua, Pak. Tentang tuduhan handphone, tuduhan uang, semuanya Ibu Yani punya data. Jadi kasusnya itu saya juga pernah mendampingi tersangka pelapor ini 1 tahun. Saya pernah mendampingi dia di tahun berapa, Mas? 2019 ya? Di tahun 2019 saya pernah mendampingi pelapor ini 1 tahun. Saya hadir di sana pada saat itu dia sedang berkonflik dengan ibunya. Karena om-om yang lain minta saya lah dampingin, karena ini anak memang agak sulit. Saya dampingin, Pak. 1 tahun saya mendampingi beliau. Kemudian sampai di luar yang saya duga, saya sampai leher saya terjahit 36 jahitan. Karena dia minta ngerjain rumahnya, bikin pagar. Dibayar tukang nggak mau, tapi itu pengen dikerjain. Saya demi hatinya senang, saya bekerja. Padahal saya tidak punya profesi itu. Tapi bagaimana menyenangkan hatinya? Singkat cerita, setelah dia berbaik dengan ibunya, saya mundur dari situ, Pak. Nah, Ibu Yani juga hadir di rumah telapor itu, dasarnya diminta tolong, Pak. Pada saat dia sedang berkonflik dengan keluarga intinya. Kemudian kebiasaan anak ini adalah ketika dia berkonflik dengan ibunya, dengan keluarga intinya, dia akan marah-marah. Marahnya ini disampaikan kepada orang lain. Artinya kesimpulan saya begini, Pak. Mestinya pada saat si pelapor ini melaporkan peristiwa ini, kebenarannya tentu perlu disidik dan dicari, Pak. Tapi karena memang ada satu ucapan si pelapor ini, dia tidak seorang pun yang bisa menghentikan dia untuk memenjarakan Ibu Yani. Berapa ratus juta pun dia habis. Berarti kalau di situ bicaranya seperti itu, bukan faktor uang 10 juta, Pak. Bukan faktor handphone, Pak. Maunya ini di penjara, hatinya puas, dan ingin mentontonkan kepada publik siapa gue. Kebetulan saya juga termasuk orang yang dizolimi. Kakak kandung saya yang melahirkan dia diusir dari rumah itu. Artinya ini kan tidak bisa saya bawa ke ranah hukum. Mungkin gambaran saya kepada Bapak Pimpinan, saya terima kasih hari ini persoalan yang mungkin kalau ukuran saya memalukan, Pak. Tapi alhamdulillah receh pun dapat tanggapan dari Komisi 3. Saya terima kasih banyak kepada Bapak. Mudah-mudahan artinya penegakan hukum yang seperti ini ke depan Bokyo dipertimbangkan gitu loh, Pak. Ini kan? Saya sudah sampaikan juga kepada Humas Polres Tangerang Selatan. Dari sisi nilai yang dituduhkan, dari sisi kekerabatannya, nilainya 10 juta, orang ini bersaudara. Layakkah ini dibawa lebih mendahului karena hukum? Artinya saya juga bersyukur punya cucu ini. Dan saya nuntut juga kepada pihak kepolisian kemarin, cucu saya ini layak untuk dijadikan edukasi anak bangsa. Sejarahnya orang menjual ginjal itu buat ngebelain
kebrengsekan anak. Ibu jual ginjal karena terlibat hutang anaknya. Cucu saya tidak, Pak. Karena dia tahu ekonomi ayah dan ibunya. Kebetulan beliau ini adalah juga atlet apa nak? Sport? G-sport. E-sport. Nah, dan uangnya tidak cukup untuk menyaingi si tantenya tadi. Itulah mungkin, dan ini naluri dia sendiri, ya kan? Dan saya juga setelah kasus ini awal saya tahu, kemudian masing-masing tidak dapat kita nasihati, yang satu pasang badan, yang satu pasang uang. Artinya kami tidak menuduh uang itu untuk siapa. Yang jelas tercatat dalam voice note-nya, dia telah menghabiskan uang untuk membayar pengacaranya. Baik Pak, sudah kami dapat pesan Bapak. Makasih banyak Pak. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.